Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2831 sampai bab 2840. Kakek bagaimana persiapannya? Berkata Geral yang sekarang berada di sebuah kapal perang Sekte Sayap Kebebasan. Geral yang saat ini mencoba untuk menanggapi undangan dari Raja Belpe yang merupakan musuhnya. Bagaimanapun, Geral yang saat ini tahu pasti akan ada rencana terselubung yang dilakukan oleh Raja Belpe. Tapi bagi Geral saat ini hal utama yang membuatnya mengikuti dan menerima undangan dari Raja Belpe karena semua keluarganya berada di dimensi ke-6. Yang merupakan sebuah pulau di mana pulau yang selama ini Geral cari keberadaannya. Pulau yang merupakan sebuah kapal besar yang mampu menerbangkan dan memindahkan kerajaan Belpe dengan cepat. Geral sendiri sekarang tahu bagaimana kesulitannya saat dirinya mencari pulau kerinduan berada yang merupakan pulau kerajaan Belpe. Beberapa orang sekarang tengah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, mempersiapkan semua kelengkapan dan menyiapkan beberapa anggota yang akan menemani perjalanan Geral. Daryl Crawford saat ini membagi tim baru, di mana beberapa tim menjaga dimensi keempat. Tim untuk mencari keberadaan Genos dan tim yang mencari mahkota Raja Yer. Daryl sendiri masuk ke dalam kelompok untuk menjaga dimensi keempat, di mana dia dan Dashbone akan memantau semua wilayah dimensi keempat. Beberapa tim untuk menemani Geral telah dibuat. Daryl yang tak bisa menemani Geral mencoba untuk tetap memantau keadaan. Geral, walaupun ini adalah undangan, tetap saja kamu harus tetap waspada. Dan ingat tujuan awal kita, berkata Daryl Crawford memerintahkan beberapa orang untuk menangani kapal perang. Yang berada dalam tim Geral saat ini Haifang, Brody Raffi, dan Aiden. Haifang yang sedikit sedih karena tak memiliki teman untuk berbicara hanya diam sesaat. Baiklah, mungkin ini kesempatan terbaik untuk menemukan putriku, berkata Haifang dalam hati. Haifang sendiri yang telah kehilangan istrinya saat pembantaian beberapa tahun yang lalu bersama Geral mencoba untuk mendekati keberadaan Sekte Liga Matahari yang dipimpin oleh Belpe. Tuan Crawford, semua persiapan telah selesai. Hanya tinggal menunggu perintah Anda, berkata salah satu awak kapal perang. Apakah ada hal yang lain? Tidak, berkata Geral kemudian memberikan perintah segera berangkatkan kapal. Baik Tuan Crawford, berkata awak kapal kemudian dengan cepat menerbangkan kapal perang. Zuang, kapal perang terbang dan dengan cepat keluar dari medan pelindung dimensi keempat. Daryl yang saat ini memastikan tidak ada kesalahan kemudian berjalan ke tempat pintu berlian. Mencoba untuk memeriksa kondisi pintu berlian. Jadi begitu ya, berkata Daryl Crawford yang melihat jejak kaki seseorang yang mengarah pada sebuah pintu di mana Mila dan Halifa masuk. Dashbone, apa kamu akan pergi untuk memeriksa? Berkata Daryl Crawford yang saat ini merasakan kehadiran Dashbone. Ya seperti memang harus. Hihi, berkata Dashbone kemudian melangkahkan kakinya ke pintu di mana saat ini Mila dan Halifa berada. Sepertinya mereka menuju ke dunia lain. Aku akan mencoba untuk memeriksa. Daryl yang saat ini mengambil beberapa berlian dan menaruh di dalam kantong kecil. Terima ini, berkata Daryl Crawford melemparkan sekantong berlian pada Dashbone. Krek-krek, menggoyangkan isi kantong. Terima kasih. Mungkin ini cukup untuk membeli beberapa makanan. Haha, berkata Dashbone kemudian masuk ke dalam pintu. Sampaikan salamku pada anak-anak Geral. Dan jika ada kesempatan latih mereka, berkata Daryl Crawford kemudian melihat Dashbone telah masuk dan menghilang. Zelep, terbang ke udara dan beberapa kali melompati pohon. Dashbone mencoba untuk mencari jejak Genos yang sekarang masuk ke dunia lain.
Asasin ini benar-benar pintar. Mengelabui semua orang dan masuk ke dalam pintu berlian, berkata Dazbon mendenguskan penciumannya. Hup, hup, hup. Melompat berapa kali. Terlihat Dazbon berdiri di atap sebuah rumah pelatihan. Dunia ini berbeda dengan dunia di dimensi pertama. Apakah di sini banyak orang kuat? Atau apakah dunia ini memiliki banyak sihir? Berkata Dazbon yang segera menyembunyikan dirinya di balik pohon. Mencoba untuk melihat seseorang yang memasuki sebuah dojo. Terlihat dua orang berjalan. Salah satunya memakai baju samurai. Seperti dunia ini memang berbeda. Aku bisa merasakan ki yang berbeda dari mereka berdua. Hei, siapa kamu? Teriak lelaki berbaju samurai yang saat ini mendengar ada seseorang yang masuk dan membantai beberapa anak buahnya. Berani-beraninya kamu mengacau di tempat ini. Apa kamu cari mati? Hahaha. Seperti dojo ini adalah dojo kecil dengan seorang pemimpin yang tak layak disebut pemimpin. Hari ini aku nyatakan dojo ini milikku. Berkata seseorang yang kemudian melesatkan sebuah pisau kecil ke arah pria berbaju samurai. Swos, swos, swos. Tuan Jack, awas. Teriak Tomari kemudian mendorong tubuh Jack jatuh ke tanah. Bak, gedebuk. Sial, hampir saja, berkata Jack yang melihat pisau kecil menancap di dinding rumah tempat latihan dojo. Apa kamu berniat membunuhku? Bedebah, haha, oke, asal kalian menurut padaku. Akan aku ampuni nyawa kalian. Bagaimana? Berkata seseorang yang kemudian memperkirakan sebuah foto seseorang. Apa kalian pernah melihat orang ini? Jack yang saat ini berdiri dengan sedikit bergetar kemudian mencoba untuk melihat dengan jelas foto yang ditunjukkan oleh seseorang yang menyerangnya. Dengan wajah terperangah, Jack kemudian berkata dengan sedikit bergetar, "Wanita ini, seperti kamu mengenalnya," berkata seseorang yang kemudian mendekati Jack. "Akan aku ampuni nyawamu dan bawa aku ke sana." Saat ini Jack yang merasa ketakutan setelah melihat kemampuan orang di depannya kemudian bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa? Dan apa tujuanmu datang ke sini?" "Baiklah, mungkin ada baiknya aku perkenalkan diriku. Aku seorang pembunuh, Genos," berkata Genos kemudian melemparkan sesuatu ke arah sebuah pohon di mana Dazbon saat ini tengah bersembunyi. Swos-swos. Sebuah lemparan piasu dengan cepat mengarah ke pepohonan. "Keluarlah kamu." Tikus kecil, berkata Genos yang melihat pohon bergerak dan melihat sosok yang kemudian menghilang dari tempat persembunyiannya. "Ada apa sebenarnya?" berkata Jack yang memperhatikan Genos seperti sedang melihat seseorang. "Maaf Tuan Genos. Memang benar aku pernah melihat wanita dalam foto. Tetapi seperti salah satu dari mereka bukanlah makhluk biasa. Salah satu memiliki taring. Seperti vampir. Benarkah? Kalau begitu lebih baik kalian kumpulankan beberapa orang yang memiliki keahlian dalam bertarung. Selama 10 tahun aku akan melatih kalian semua agar mendominasi di dunia ini. Bagaimana?" Berkata Genos menawarkan sebuah perjanjian di mana dia akan membuat sebuah klannya sendiri dan membuat sekutu dengan orang-orang dari dunia lain. "Baik Tuan Genos," berkata Jack kemudian memerintah Tomari untuk mengumpulkan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. "Tapi, apakah benar Anda akan membantu kami untuk bisa mendominasi wilayah ini?" "Haha, asal kalian mengikuti semua aturanku. Akan aku pastikan klan yang aku buat akan berpengaruh besar dan berkuasa," berkata Genos kemudian menarik kerah baju Jack. Bak, menjatuhkan Jack. Jack yang terjatuh kemudian mencoba untuk bangkit dan berkata, "Tapi sebelum itu, apakah Anda bisa membantu saya untuk melenyapkan seseorang yang berkuasa di sini?" "Hah, apa yang kamu katakan?" berkata Genos mendekati Jack dan kemudian mengayunkan tangannya. "Haha, kita akan selesaikan malam ini juga." Terlihat Genos kemudian merangkul pundak Jack. Jack dengan mata berkedut dan senyum sedikit dipaksa berkata, "Mereka adalah atasanku. Dan beberapa pemimpin yang menguasai beberapa dojo milikku. Baiklah, kita akan ke sana. Dan memberikan sedikit pelajaran dengan klan kita," berkata Genos kemudian memerintahkan Jack dan beberapa orang yang telah disiapkan untuk menemui beberapa pemimpin dojo.
Kita akan hancurkan dan memperbanyak sekutu. Baik Tuan Genos. Tapi apa nama klan baru kita? Berkata Jack dengan senyuman jahatnya. Genos yang saat ini berpikir untuk memberikan nama klan bentuknya kemudian berkata seperti klan Taira akan menjadi nama klan kita. Klan Taira, teriak Jack yang kemudian diikuti beberapa orang yang meneriakkan nama klan baru mereka. Dashbone yang saat ini tidak ingin membuat keributan atau terlalu menampakkan diri. Kemudian terbang kembali menuju ke perkotaan. Lebih baik sementara aku harus menemukan Mila dan Khalifa berkata Dashbone kemudian berhenti dan berdiri di sebuah tiang PLN melihat ke beberapa tempat yang ramai dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Sepertinya akan sedikit memakan waktu. Tapi baiklah untuk saat ini lebih baik aku mencari penginapan sudah lama juga aku terlalu memaksa diriku untuk menjadi orang lain. Berkata Dashbone kemudian menjentikkan tangannya dan dalam sekejap dirinya merubah gaya pakaiannya. Berjalan mengikuti beberapa orang yang sedang sibuk dengan urusan mereka. Nona cantik. Apakah ada kamar kosong di hotel ini? Berkata Dashbone kemudian memberikan sebuah berlian kepada resepisionis wanita. Resepisionis yang melihat Dashbone membayar kamar dengan berlian sedikit menaruh curiga pada Dashbone. Kemudian dengan diam-diam memanggil beberapa penjaga keamanan. Maaf tuan, sepertinya Anda bukan berasal dari wilayah ini. Dashbone yang tak sadar dirinya sedang dibuat menunggu kemudian menjawab ya. Aku memang bukan berasal dari sini. Dan aku hanya ingin menginap beberapa malam di sini. Dari sebuah televisi yang menempel di tembok resepisionis terdengar berita yang mengejutkan semua orang. Sebuah perampokan di sebuah bank di Sinubaya. Dashbone yang melihat berita disiarkan hanya berdiri dan menatap wanita resepisionis. Nona, apa aku bisa mendapatkan kamar? Belum sempat Dashbone menerima kunci kamar. Beberapa security hotel kemudian datang dan menghampiri Dashbone. Tuan, apakah Anda bisa ikut kami sebentar? Berkata seorang security yang kemudian meraih tangan Dashbone dan menyilangkan di punggungnya. Apa yang kalian inginkan? Berkata Dashbone yang tak ingin melawan dan membuat keributan. Lebih baik lepaskan. Atau kalian akan tahu apa yang kalian lakukan. Maaf tuan. Tapi kami hanya sedang mengikuti prosedur dari pimpinan hotel. Berkata security kemudian melepaskan tangan Dashbone. Oke, aku ikut. Berkata Dashbone kemudian mengikuti arahan security. Sebenarnya apa mau kalian? Lebih baik Anda ikut kami saja berkata security kemudian mengarahkan Dashbone untuk keluar dari hotel dan berjalan ke sebuah mobil polisi. Saat ini Mila dan Khalifa yang telah selesai dalam urusan mereka. Kemudian Mila melihat seseorang yang dikenalinya yang sedang berurusan dengan beberapa security yang berjalan ke sebuah mobil polisi. Tunggu. Tuan Tsukasa sepertinya aku mengenal dia, berkata Mila menunjuk ke arah Dashbone. Benarkah? Lebih baik kita bantu dia sebelum sesuatu terjadi padanya. Berkata Tsukasa kemudian berjalan ke arah Dashbone. Tunggu, Tuan Dashbone. Kan? Berkata Mila yang mengingat wajah tangan kanan kakek Geral. Ya, ini pasti Anda. Oh, iya aku Dashbone berkata Dashbone dengan tersenyum. Tunggu Nona. Apakah benar Anda mengenalnya? Berkata security yang tak percaya. Kemudian belum sempat security bertanya lebih lanjut. Seseorang datang dengan santai ke arah security yang saat ini hendak memasukkan Dashbone ke dalam mobil. Membuat teriakan kecil Tsukasa kemudian berjalan ke arah security. Seperti kalian ada masalah dengan salah satu kenalanku. Beberapa security yang mengenal Tsukasa kemudian memberi hormat. Maafkan kami Tuan Tsukasa. Apakah benar dia kenalan Anda? Hei, apa kamu meragukan kekuasaanku di sini? Berkata Tsukasa kemudian menyuruh security untuk melepaskan Dashbone. Maafkan kami. Tuan Tsukasa kami hanya curiga dengan orang ini yang membayar kamar hotel dengan berlian. Berkata security kemudian mundur beberapa langkah. Nona Mila dan Nona Khalifa. Terima kasih berkata Dashbone kemudian berjalan ke arah mereka. Tuan terima kasih. Haha. Sepertinya Anda benar kenal dengan orang ini. Nona, berkata Tsukasa kemudian menyuruh semua security untuk pergi. Ya.
Dia adalah kenalan kami, berkata Khalifah kemudian berjalan ke arah Dasbon. Master, apakah ada sesuatu sehingga Anda datang ke sini? Oh, Nona Khalifah ya, berkata Dasbon menggaruk kepalanya. Sedikit gugup dengan penampilan Khalifah yang terlalu mencolok di matanya. Ya, saat ini aku sedang memburu seseorang. Tapi saat ini saya mencari kalian untuk memastikan keselamatan anak-anak Geral. Setelah berbincang, mereka semua kemudian pergi ke rumah Mila dan Khalifah bersama dengan Dasbon dan Sukasa. Akan aku antar kalian kembali, berkata Sukasa kemudian memanggil beberapa anak buahnya untuk mengantarkan Mila dan yang lainnya pulang. Seperti saat ini aku tak ikut mengantar kalian. Akan aku suruh beberapa anak buahku untuk mengantar kalian pulang. Terima kasih, Tuan Sukasa, berkata Mila kemudian mengambil beberapa berlian dari sakunya dan menyerahkan pada Sukasa. Mohon terima ini sebagai ucapan terima kasih kami. Tidak. Tidak usah, berkata Sukasa menolak, anggap saja ini pertemanan kita. Baiklah. Jika memang Anda menginginkan itu, berkata Mila kembali memasukkan berlian ke sakunya. Kemudian setelah beberapa menit menunggu, sebuah mobil datang ke arah mereka dan mengantar mereka kembali ke rumah Mila dan Khalifah. Di sisi lain, Geral yang saat ini meminta tambahan orang untuk menjadi timnya kemudian berjalan ke arah dua saudara. Untuk sementara kalian berdua tetap tinggal di dalam kapal perang, berkata Geral yang saat ini kapal perang telah memasuki wilayah dimensi ke-6. Baik, Tuan Muda, berkata Drake dan Tyson yang ikut rombongan Geral. Jadi apa ada perintah lanjutan? Sepertinya memang perlu kita diskusikan saat ini. Kalian berkumpullah, berkata Geral memanggil semua tim. Saat ini aku, Brody Ruff dan Aiden yang akan menemui Raja Belpe, dan kamu Haifang ikuti kami dari belakang dan jangan sampai terlihat. Baik, berkata Haifang menyetujui usulan Geral. Tyson dan Drake tetap dalam kapal sampai ada perintah lanjut, berkata Geral mencoba untuk memperkecil resiko. Bak, suara terjatuh. Seseorang terjatuh dari atap kapal yang longgar. Aduh, pinggangku, berkata seseorang wanita yang menahan sakit pinggang. Jasmine, teriak semua orang terkejut dengan Jasmine yang ikut masuk ke dalam tim. Geral yang mencoba untuk tidak memasukkan seseorang perempuan untuk mengikuti ini kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Jasmine yang kemudian dibantu Haifang berdiri kemudian berkata, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Hah, apa maksudmu? Berkata Geral yang kesal dengan Jasmine yang diam-diam ikut perjalanan. Hehe, maafkan saya. Saya hanya mengikuti naluri saja. Berkata Jasmine yang kemudian terdiam dan menunduk. Geral yang saat ini dibuat bingung dengan adanya Jasmine. Kemudian mencoba untuk berpikir apa yang baik untuk dilakukan. Sepertinya Haifang akan mendapatkan teman bicara. Sebaiknya kamu bersama Haifang untuk saat ini. Berkata Geral menyuruh Haifang untuk bekerja sama dengan Jasmine. Tapi, bukankah itu beresiko, Geral? Berkata Haifang yang ingin sendiri untuk penyelidikan. Tidak. Lebih baik kalian berdua yang melakukan penyelidikan dan sepertinya seseorang memang telah melatih banyak teknik padamu, benarkan Jasmine? Berkata Geral yang tahu Jasmine telah dilatih oleh Old Flame. Ya, aku memang berlatih dengan Old Flame di beberapa kesempatan sampai Sekte Pedang Pelindung merekrutku. Berkata Jasmine jujur karena beberapa hal ingin dilakukan untuk membantu Geral sebagai rasa terima kasih padanya karena telah banyak membantu keluarga Fenderson. Drake, saat ini kapal perang sayap kebebasan telah berhenti dan mendarat di sebuah benteng istana Raja Belpe. Tuan Crawford, kita telah sampai. Oh, baiklah, sesuai rencana awal. Berkata Geral kemudian disusul Brody Ruff dan Aiden keluar dari kapal perang. Dan kemudian berjalan ke sebuah jalan yang dipenuhi banyak obor yang menyala. Sepertinya tak ada penjagaan di sini, berkata Geral kemudian mengambil gulungan surat dan melihat sebuah peta arah. Kita akan langsung menemui Raja Belpe dan putrinya. Ya, teriak Brody Ruff dan Aiden kemudian berjalan di belakang Geral menuju tempat di mana Raja Belpe dan putrinya berada. Baiklah, Haifang dan Jasmine, aku mengandalkan kalian berdua.
berkata Geralt dalam hati. Saat ini Geralt dan yang lainnya telah masuk ke dalam halaman utama kerajaan Belpe, melihat ke sebuah pintu yang saat ini dijaga oleh beberapa penjaga. Kemudian Geralt memperlihatkan gulung surat pada penjaga. Kalian boleh masuk, berkata penjaga yang kemudian mengambil peta dan gulungan surat. Geralt yang sekarang berjalan bersama Aiden dan Brody Ruff, mendapati diri mereka seperti sedang berjalan di planetarium, di mana semua terlihat dan tergantung beberapa lukisan dan patung-patung yang terlihat sedang berperang. Kau lihat ini Brody. Ini seperti perjalanan study tour itu juga jika kamu tahu. Haha, berkata Aiden yang sekarang tak merasakan takut sekalipun. Setiap lorong yang mereka lewati terlihat beberapa patung besar dengan zirah lengkap dan menggenggam pedang. Stop! Seorang penjaga menghentikan langkah Geralt dan yang lainnya. Untuk Tuan Crawford. Ada sebuah titipan dari Putri Raja Belpe, tolong diterima. Berkata penjaga memberikan sesuatu benda pada Geralt. Dan ini surat untuk Anda. Geralt kemudian mengambil lagi sebuah surat untuknya dari Lisa. Oh, baiklah, terima kasih, berkata Geralt yang telah mengambil sebuah kotak kecil dan surat dari seorang penjaga yang kemudian pergi setelah memberikan titipan dari Lisa. Klap, apa itu Master? Bertanya Aiden penasaran. Melihat kotak kecil yang dibungkus rapi dengan kain merah yang tersegel. Entahlah, berkata Geralt kemudian membaca surat yang diberikan. Terlihat wajah Geralt terkejut dan terbelalak melihat isi surat. Kemudian setelah membaca isi surat, Geralt menyimpan kotak kecil yang berisi sesuatu di dalamnya. Lisa Nix, kenapa? Aiden dan Brody yang melihat Geralt seperti mendapatkan sesuatu yang aneh hanya terdiam dan kemudian bersama Geralt melanjutkan perjalanan mereka. Jarak Istana Raja Belpe cukup jauh. Dari pintu masuk utama sampai pada tujuan berjarak 60 km. Bagaimanapun saat ini Geralt tetap mengikuti apa yang diinginkan Raja Belpe. Karena sebuah penawaran khusus yang diberikan Raja Belpe pada dirinya. Geralt sendiri telah menerima gulungan surat dari Raja Belpe. Yang terdapat tanda khusus untuk dirinya. Kakak, Vater Anda Mom. Tunggulah aku, berkata Geralt dalam hati. Kemudian berhenti di sebuah jembatan kecil yang dialiri sungai yang jernih. Tampak pemandangan yang tak terduga yang Aiden dan Brody Ruff lihat. Benarkah ini kerajaan seorang iblis? Berkata Aiden penasaran. Kemudian mencoba untuk mendekati sungai di bawah jembatan. Bahkan terlihat banyak ikan untuk ditangkap. Geralt sendiri melihat dengan mata ketiganya. Sebuah tipuan Raja Belpe untuk semua mata normal. Geralt melihat sungai bukanlah sungai melainkan hanya lembah tandus dengan banyak tulang-tulang manusia. Dan sebuah jembatan yang dipenuhi api yang berkobar. Apa ada yang salah Master? Berkata Brody Ruff. Tidak seperti Aiden, Brody yang melihat Geralt tahu bahwa apa yang mereka lihat berbeda dengan pandangan Geralt saat ini. Oh tidak apa-apa. Berkata Geralt terbangun dari lamunannya, kita lanjutkan perjalanan. Aiden, kita lanjutkan perjalanan cepat, kita ikuti Master, berkata Brody Ruff yang melihat Aiden berhasil menangkap seekor ikan arwana. Bagaimana tangkapanku, Tuan Brody? Berkata Aiden yang memegang ikan. Yang jika dilihat Geralt itu adalah tulang paha seekor gajah. Wah, ternyata kerjaan Belpe tak semenakutkan itu. Kalian cepatlah, berkata Geralt yang melihat Brody Ruff dan Aiden masih berdiam diri. Maaf Master. Apakah kita tidak sebaiknya terbang? Berkata Brody Ruff yang mencoba untuk menyarankan perjalanan yang lebih efisien. Geralt kemudian mengambil sebuah batu kecil yang berada di depannya. Dan kemudian menjentikkannya ke udara. Boleh saja, tapi lihatlah dahulu. Berkata Geralt melepaskan batu ke atas udara. Buong, ledakan dan terbakar. Terlihat dari batu yang Geralt lempar. Sebuah ledakan besar terbentuk. Kobaran api besar membakar batu yang Geralt lempar dan terlihat asap hitam pekat terbentuk. Apa? Dengan mata melotot Brody Ruff dan Aiden berteriak bersamaan. Bagaimana bisa? Berkata Aiden terkejut. Lebih baik kalian melihat semua yang ada di sini dengan mata kalian sendiri, berkata Geralt kemudian berkonsentrasi dan membaca mantra pelepasan. Blue Eyes.
Berkata Geralt mencoba untuk menggunakan roh naga Blue Eyes White Dragon untuk membagi penglihatannya pada Aiden dan Brody Ruff. Terlihat mata Geralt beberapa kali menyala menjadi 3 warga. Dari setiap warna yang muncul Geralt kemudian mengayunkan tangannya. Geralt saat ini akan meminjamkan 2 roh naga Blue Eyes pada Aiden dan Brody Ruff. Terlihat Geralt kemudian menaruh jarinya di kedua matanya. Mencoba untuk terus berkomunikasi dan berkonsentrasi pada roh naga yang memiliki 3 kepala. Blue Eyes, White Dragon, berkata Geralt kemudian mengambil roh naga di dalam matanya dan kemudian mengarahkan roh naga berkepala 1 pada mata Brody Ruff dan Aiden. Bam! Terlihat roh naga berkepala 3 keluar dari mata Geralt dan membagi tubuhnya menjadi 3 bagian. Terbang ke udara dan dari masing-masing naga sekarang masuk ke dalam mata Aiden dan Brody Ruff. Terlihat mata Brody Ruff dan Aiden menyala putih. Seberkas cahaya terlintas dari mata mereka. Zelep, membuka matanya. Aiden dan Brody kemudian terkejut dengan pemandangan di sekitar. What? Teriak keduanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Master, benarkah kita saat ini berada dalam wilayah neraka? Berkata Aiden yang melihat banyaknya kobaran api di sekelilingnya. Mengangkat tangannya yang masih memegang ikan arwana. Apa ini? Aiden yang sekarang bisa melihat kenyataan yang berada di depan penglihatan mata terkejut mendapati dirinya sedang memegang tulang paha seekor gajah yang dipenuhi kobaran api. Bak, melemparkan. Aiden yang merasakan api menjalar dari tulang paha seekor gajah kemudian melemparkannya. Haha. Ternyata hanya tulang. Dan kupikir itu semua benar. Sungguh ilusi sihir yang menakutkan. Ya, mungkin ilusi sihir ini tak akan berpengaruh besar pada orang yang hanya melihat dengan mata fananya. Dan dampak untuk orang yang bisa melihat ilusi sihir ini akan membuatnya merasakan apa yang benar dilihatnya. Sekarang cobalah kamu ambil kembali tulang paha seekor gajah. Kamu akan tahu apa yang akan terjadi ketika kamu bisa melihat kenyataan yang ada di depanmu, berkata Geralt menyuruh Aiden untuk mengambil kembali tulang paha seekor gajah. Baiklah. Seperti itu juga ilusi api. Dan dari tadi saya sudah memegangnya bahkan sempat berbicara dengan benda itu. Haha, berkata Aiden kemudian mengambil tulang paha seekor gajah. Hap, au, nanas, au, panas. Teriak Aiden yang kemudian merasakan perbedaan daripada sebelumnya. Master benar. Tapi bagaimanapun tadi aku dengan mudahnya mengambil. Dan berencana untuk membawanya sebagai oleh-oleh untuk yang lainnya. Benarkah? Sungguh ilusi sihir yang benar-benar hebat. Berkata Brody Ruff kagum dan sekaligus membuatnya berkidik. Bagaimanapun saat ini mereka berada dalam wilayah kekuasaan Raja Belpe. Dan semua yang mereka pijak adalah tanah dengan banyak api yang berkobar. Kita langsung lanjutkan perjalanan kita, berkata Geralt kemudian berjalan ke arah jembatan yang menuju ke istana Raja Belpe. Tunggu Master. Apakah jembatan ini juga termasuk ilusi sihir? Berkata Aiden yang kemudian dengan hati-hati melangkah. Jika ini benar, berarti ini memang jembatan. Haha. Dek. Brody Ruff sendiri tetap diam dan merasakan adanya sesuatu yang menurutnya ganjil. Ini sungguh biadab. Berkata Brody Ruff kemudian melangkah ke jembatan panjang menuju istana Raja Belpe. Klik. Geralt dan yang lainnya kemudian terkejut dengan jembatan yang mereka pijak kemudian dengan cepat merubah dirinya menjadi seperti ekskavator yang berjalan otomatis. Brody Ruff sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Dorongan kuat batinnya. Benar-benar raja yang gila. Berkata Brody Ruff dalam hati. Di dalam tanah wilayah kekuasaan Raja Belpe. Terdapat ribuan orang yang sekarang tengah disiksa oleh Raja Belpe. Semua orang adalah korban penculikan Raja Belpe. Baik dalam kekalahan peperangan dan sebagainya adalah para anggota kerajaan dan penduduk asli yang tak memiliki kekuasaan di dimensi ke-6. Terlihat semua orang sedang menarik rantai yang kemudian menjalankan eskalator yang diinjak Geralt dan yang lainnya. Cetar, cambukan, cepat tarik, budak, bodoh. Teriak penjaga mencambuk beberapa kali orang yang terlihat lelah. Tolong kami atau bunuh saja kami. Teriak semua orang yang berada dalam siksaan para penjaga. Cetar, cetar, cetar.
Semua orang yang penuh darah di wajah mereka dan dengan beberapa orang berbadan kurus kemudian menarik rantai untuk menjalankan eskalator. Aiden yang melihat Brody Ruff hanya terdiam kemudian berkata, "Ada Tuan Brody. Apakah ada hal aneh yang kamu rasakan?" "Tidak," berkata Brody Ruff kemudian melihat ke depan, "mungkin hanya perasaanku saja." Bagi Geralt sendiri yang sama merasakan adanya sesuatu yang aneh. Hanya terdiam dan tanpa mengatakan apapun. Geralt tahu bahwa di dimensi keenam adalah wilayah kekuasaan Raja Belpe yang penuh dengan korban penculikan yang dilakukannya. Bahkan dia dengan keji membuat wilayah kekuasaan digerakkan dengan kekuatan orang-orang yang ditindasnya. Jrek, eskalator berhenti bergerak. Dan Geralt kemudian melangkahkan kakinya ke pintu istana dengan beberapa penjaga. Berbeda dari sebelumnya, Aiden dan Brody Ruff melihat penjaga yang sekarang terlihat memiliki beberapa tanduk kecil di kepala mereka, dengan tombak dan pedang di tangan mereka. Kreng, pintu istana terbuka. "Baiklah, kita masuk," berkata Geralt kemudian berjalan ke aula kerjaan. Diikuti Brody Ruff dan Aiden. Mereka bertiga masuk ke aula istana, di mana saat ini Raja Belpe dan Lisanix tengah terduduk di singgasananya. "Burarara, selamat datang. Selamat datang, Tuan-tuan," berkata Raja Belpe yang sekarang terlihat wujudnya seperti seseorang tampan dengan tanduk besar di kepalanya. Tubuh kekar dengan banyak tato bunga. Terlihat rambut panjang hitam pekat diikat dengan mahkota kerajaan. Lisanix yang sedari tadi duduk kemudian berdiri dan berjalan ke arah Geralt. Tap, tap, tap. Geralt yang sekarang melihat tubuh gemulai Lisanix dengan pakaian yang membuka beberapa bagian dadanya. Dengan berjalan melenggang-lenggok. Hap, meraih tangan Geralt dan kemudian dengan tersenyum dan menempelkan tubuhnya di lengan Geralt. "Mari sayang, ikutlah aku," berkata Lisanix menarik Geralt untuk berjalan ke tempat duduk yang telah disediakan. "Dan untuk kalian berdua tetaplah berdiri," berkata Lisanix dengan kedipan matanya. "Dek, apa?" teriak Aiden yang merasa seperti seorang dungu. Namun setelah melihat kedipan Lisanix, Aiden dan Brody Ruff hanya mengikuti apa yang dikatakannya. "Baiklah, baiklah, kami mengerti." Kemudian Aiden dan Brody Ruff terdiam seperti patung dan dengan sesekali menggerakkan tubuhnya yang pegal. Pok, pok, pok. Terdengar Raja Belpe menepuk tangannya. Mencoba untuk memanggil pelayan untuk menghidangkan jamuan. "Kemarilah kalian. Siapkan hidangan utama untuk semua tamuku." Setelah beberapa saat beberapa pelayan datang dengan banyak hidangan yang mereka bawa. Terlihat semua pelayan seperti mengenakan borgol besi yang mengikat mereka. Dan dari beberapa pelayan Geralt melihat tubuh seseorang yang jelas membuatnya merasakan kebencian pada Raja Belpe. Kak Jessica, guman Geralt dalam hati. Namun, bagaimanapun saat ini Geralt tak memiliki kesempatan untuk bergerak dan melakukan apapun. Tujuan Geralt saat ini hanya memenuhi undangan dari Raja Belpe dan tak akan membuat sesuatu gerakan yang akan membuat kacau semua rencana kakeknya. Jessica sendiri saat ini berjalan di depan Geralt tanpa mengatakan apapun. Hanya terdiam dan menjalankan tugasnya untuk membawa beberapa makanan dan minuman yang saat ini telah diletakkan di meja di depan tempat Geralt duduk. "Geralt," berkata dalam hati Jessica, yang kemudian tanpa sengaja terjatuh dan menumpahkan gelas yang berada di meja. Cetar, seorang penjaga kemudian menjabuk Jessica di depan Geralt. Geralt saat ini tetap terdiam dan menahan emosinya melihat kakaknya yang penuh luka cambukan. Beberapa sobekan di pakaiannya terlihat bekas siksaan. "Hoi hoi hoi, apa yang kamu lakukan terhadap pelayan istimewa ini?" berkata Raja Belpe kemudian melemparkan pisau kecil dari meja ke penjaga yang mencambuk Jessica. "Swos swos swos. Tapi Tuan," berkata penjaga terdiam dengan cepat. Terlihat pisau kecil menembus kepalanya dan dengan cepat terjatuh berlumuran darah hitam yang membanjiri lantai istana. Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan Raja Belpe. "Kejam," teriak Aiden lirih. Brody Ruff yang melihat hanya diam dan tak melakukan apapun. Bagaimanapun sekarang dia tahu bahwa Raja Belpe akan dengan mudah menghabisi seseorang yang melakukan kesalahan di depan matanya. "Kamu berdirilah," berkata Raja Belpe pada Jessica.
Kemudian Raja Belpe melihat ke arah Aiden dan Brody Ruff. Dan kalian, apa yang kalian lakukan? Kemarilah dan duduklah. Kemudian Brody Ruff dan Aiden yang melihat Raja Belpe. Dengan menahan emosi mereka. Hanya menurut dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Raja Belpe. Maafkan aku. Akan aku bersihkan tempat ini, berkata Jessica kemudian menyobek bajunya dan dengan cepat berjalan ke arah meja dan lantai yang kotor karena tumpahan air mineral. Tunggu kakak, berkata Lisa Nix kemudian berjalan ke arah Jessica. Biarkan pelayan lain yang membersihkan meja ini, terlihat Lisa Nix mengambil jubahnya yang tergeletak di kursinya dan menutupi tubuh Jessica yang terlihat dengan jelas dadanya dan perutnya. Kemudian Lisa Nix mengambil tindakan dengan menyuruh Jessica untuk duduk di samping Aiden dan Brody Ruff. Geralt sendiri hanya diam. Dengan wajah kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Raja Belpe. Saat ini Geralt menunggu kesempatan sampai dia melihat kedua orang tuanya. Aiden yang sempat melihat dengan jelas tubuh Jessica sedikit malu dan memalingkan wajahnya. Berbeda dengan Brody Ruff, hal seperti itu adalah wajar saat di kerjaannya. Bahkan dia saat masih dalam kekuasaan raja terdahulu di Lembah Pelangi, yang dikuasai Raja Fesrich, melihat dengan kepalanya. Pelayan istana dibuat berlutut dan melayaninya di depan semua prajurit. Haha, seperti sebuah reuni besar, teriak Raja Belpe kemudian memanggil beberapa penjaga untuk mengambil mayat penjaga yang terbunuh dan membersihkan lantai yang banyak mengalirkan darah hitam. Akan aku tunjukkan hiburan utama setelah kita selesai makan. Dan hal apa yang akan aku katakan padamu? Gaya Crewford, berkata Raja Belpe kemudian mengambil sebotol wine besar dan memakan daging bakar yang tersedia di meja. Kalian makanlah, berkata Raja Belpe dengan mengoyak daging bakar. Geralt sendiri kemudian berkata lirih pada Lisa Nix. Dia melihat apa yang dilakukan Lisa Nix sesuai dengan isi surat yang telah diberikan oleh penjaga saat itu. Seseorang penjaga yang merupakan utusan khusus dari Lisa Nix tanpa sepengetahuan ayah. Dan Geralt sendiri hanya mengikuti alur dengan apa yang telah direncanakan oleh Lisa Nix dalam surat yang diberikan pada Geralt. Kakak Jessica, maafkan aku belum bisa menyelamatkanmu, gumam Geralt yang melihat kakaknya duduk terdiam tanpa menyentuh apapun. Sret, terlihat di mata Geralt dan yang lainnya tubuh Jessica ditarik dengan kasar oleh Raja Belpe yang setengah mabuk. Temani aku minum budak kecilku, berkata Raja Belpe yang sekarang meraih rambut panjang Jessica dan membuat jubah yang dikenakan jatuh membuat pemandangan yang membuat Aiden menundukkan wajahnya. Au, teriak Jessica kesakitan. Apa kamu bilang? Budak tak boleh berkata-kata di depan raja. Cepat minum ini, berkata Raja Belpe kemudian meminumkan segelas anggur pada Jessica. Yang jelas banyak tumpahan anggur mengalir melewati dada Jessica. Geralt saat ini menggenggam geram melihat perlakuan Raja Belpe pada kakaknya. Sempat Geralt mencoba untuk bangkit dan melayangkan aura ki pada Raja Belpe. Namun, Lisa Nix kemudian meraih tangan Geralt dan memberikan isyaratnya untuk menunggu kesempatan. Haha, bagus. Bagus, minumlah, berkata Raja Belpe kemudian mencium bibir Jessica yang penuh dengan air anggur merah. Dan beberapa kali meremas dada Jessica. Oh, rintihan Jessica yang hanya bisa terdiam mengikuti apa yang dilakukan Raja Belpe pada tubuhnya. Brody Ruff dan Aiden dengan wajah menunduk dengan menggetarkan giginya. Mengepalkan tangannya dan terlihat mereka berdua sudah hampir pada ketahanan emosi yang tinggi. Brody, teriak Aiden yang hampir berdiri, namun dengan cepat Brody Ruff menahan gerakan Aiden. Tunggulah. Master belum memberikan isyaratnya. Kita tetap harus mengontrol emosi kita, berkata Brody Ruff yang kemudian menarik tangan Aiden. Bak, Raja Belpe kemudian melemparkan tubuh Jessica ke lantai, bawa dia ke tempat kedua orang tuanya. Cepat, berkata Raja Belpe menyuruh beberapa pelayan yang sekaligus penjaga perempuan istana. Raja Belpe sendiri memiliki 2 orang pelayan dengan kemampuan ki dan bakat dalam mengolah basis kultivasi mereka. Kemudian 2 pelayan sekaligus penjaga perempuan Raja Belpe meraih tangan Jessica yang saat ini tak sadarkan diri, membawa tubuh Jessica ke dalam kegelapan istana.
Lisa Nix kemudian memberikan isyarat pada Geralt bahwa kakaknya Jessica akan baik-baik saja. Saat ini Geralt hanya menunggu waktu di mana sesuai dengan isi surat yang diberikan Lisa Nix kepadanya dan sebuah benda di dalam kotak yang berisi sebuah benda yang digunakan Geralt untuk menyegel jiwa Raja Belpe. Di dalam isi surat yang diberikan oleh Lisa Nix dikatakan bahwa saat ini semua makanan selain makanan dan minuman dengan tanda emas di bagian pinggir piring dan gelas adalah makanan dengan racun yang akan membuat Raja Belpe untuk beberapa saat pingsan. Raja Belpe sendiri memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, bahkan racun jenis apapun akan mudah dinetralkan dari dalam tubuhnya. Namun hanya beberapa racun yang hanya bisa membuat pingsan Raja Belpe dalam beberapa jam. Dan saat ini Geralt yang telah mengetahui rencana yang akan dilakukan Lisa Nix yang menggunakan tubuh Lyra mencoba untuk mengikuti alur rencana. Di dalam surat yang Geralt terima terlihat dengan jelas tanda dari Lyra yang mencoba untuk membantu Geralt. Saat ini Lisa Nix masih dalam pengaruh dua kepribadian di mana Lisa Nix yang saat ini telah dicuci otaknya oleh peramal Saki kemudian tersadar setelah pertarungannya dengan Mila yang saat itu setelah melihat wujud dirinya yang lain berada di dalam tubuh Mila. Dan pada saat serangan terakhir yang Mila lesatkan, roh kebaikan dirinya kembali ke dalam tubuh Lisa. Yang membuat semua ingatan Lisa Nix kembali. Bagaimanapun tubuh Lyra adalah wadah jiwa Lisa Nix yang telah kembali. Dan tersadar dalam ingatan masa lalu dengan gaya Crewford, mantan kekasihnya. Mencoba kembali untuk membantu Geralt saat ini. Lyra yang sekarang tahu kenapa dirinya hidup dan terlahir. Lyra sendiri adalah anak Raja Belpe yang digunakan dan dipersiapkan untuk wadah jiwa Lisa Nix. Namun, Raja Belpe saat ini tak menyadari kesalahannya. Lisa Nix telah menyatu dengan jiwa dan tubuh Lyra, dua kepribadian yang mencintai Geralt mencoba untuk melawan kembali kebengisan ayah yang kejam. Merencanakan sesuatu untuk tujuan yang sama. Setelah acara penjamuan selesai, kemudian Raja Belpe yang masih tersadar memanggil beberapa penjaga untuk menyiapkan pertunjukan di mana saat ini semua orang melihat sebuah bola sihir besar dibawa oleh beberapa penjaga ke hadapan Geralt dan yang lainnya. Buka tirai bola sihir, berkata Raja Belpe kepada penjaga. Haha, kamu pasti akan menyukai pertunjukan ini Tuan Gaya Crewford. Atau reinkarnasi Geralt Crewford. Hahaha, Geralt yang saat ini melihat ke arah bola besar sihir. Dengan mata terbelalak melihat sosok kedua orang tuanya yang saat ini berada di dalam siksaan api besar yang mencoba melahap tubuh mereka. Terlihat kedua orang tuanya berteriak dan menahan beberapa siksaan yang dilakukan. Ayah, Bunda, rintihan Geralt menahan emosi. Sklash, melemparkan aura ki iblisnya ke arah bola sihir yang kemudian meledak. Raja Belpe kemudian berdiri dan berbicara, mereka akan selamat jika kamu menyetujui persyaratan yang akan aku katakan. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Berkata Geralt yang kemudian berdiri dan memandang wajah Raja Belpe dengan tatapan menantang. Sangat mudah, berkata Raja Belpe kemudian menyuruh Lisa Nix untuk maju ke sebuah altar yang telah disiapkan. Tap tap, tap. Apa maumu? Cepat katakan, teriak Geralt yang saat ini tak lagi mencoba untuk bersabar. Haha, baiklah, berkata Raja Belpe kemudian melangkah ke arah Lisa Nix dan mengalirkan ki ke dalam altar. Lahir seorang anak dari rahim anakku Lisa Nix. Semua orang tercebur mendengar apa yang dikatakan Raja Belpe. Bahkan Lisa Nix sendiri bingung dengan apa yang didengarnya. Apa? Geralt yang saat ini dibuat terkejut dengan permintaan Raja Belpe kemudian berkata, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Haha, aku tak lagi membutuhkan tubuhmu lagi untuk menjadi wadahku. Berkata Raja Belpe kemudian menjelaskan, lahirkan anakmu dengan putriku. Malam ini di dalam altar yang telah aku siapkan dan kalian akan masuk ke dalam dimensi kelahiran. Aku akan terlahir kembali. Hahaha. Teriak Raja Belpe kemudian membuka dimensi dalam altar sihir. Terbukalah. Bertrom. Bam. Bam. Saat ini Geralt yang tengah dihadapi dilema yang membuat diri seperti masuk ke dalam perangkap Raja Belpe. Kemudian merubah wujud yang sekarang terlihat zubah pakaian putih dengan beberapa garis hitam. Memanggil Dawnraker-nya kemudian Geralt mencoba untuk melompat ke arah Raja Belpe.
Sialan kau! Teriak Geralt menghempas pedang ke tubuh Raja Belpe. Kreng! Retakan! Serangan Geralt dengan mudah ditangkis oleh Raja Belpe. Hanya menggunakan sebuah kuku jari yang terlihat seperti pisau. Hah! Mau mencoba menolak apa yang akan kita janjikan? Berkata Raja Belpe yang kemudian menyerang balik ke arah Geralt dengan pedang kukunya. Kreng! 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 Suara serangan beberapa kali terlihat. Dan beberapa kali percikan api menyala dari kedua senjata yang Geralt dan Raja Belpe gunakan. Sklas! Tebasan! Terlihat Raja Belpe mengayunkan tangan kirinya menunjukkan pedang yang lain dan dengan cepat menebas tubuh Geralt. Lakukan atau nyawa keluargamu akan kukirim ke api yang berkorbar. Berkata Raja Belpe mengancam. Krak! Retakan! Dengan nafas yang menderu. Akhirnya Geralt menancapkan pedangnya ke lantai. Terlihat retakan dari pedang Geralt. Menarik nafas kemudian Geralt berkata sungguh licik. Jika mau, hari ini akan aku akhiri hidupmu. Netral. Setelah berbicara, kemudian Geralt menetralkan bentuk perubahannya. Mencoba untuk menenangkan diri. Geralt kemudian melihat Lisa Nix dan kembali melihat Raja Belpe. Sialan. Sialan. Teriak Geralt yang kemudian melihat Aiden dan Brody Ruff melepaskan serangan ke arah Raja Belpe. Tunggu, jangan kalian lakukan. Teriak Geralt yang saat ini mencoba untuk menghentikan Aiden dan Brody Ruff untuk menyerang. Rasakan ini, Raja Busuk. Teriak Aiden kemudian melepaskan tinju apinya. Fire Red Hawk. Brody Ruff sendiri mencoba untuk menusuk tubuh Raja Belpe dengan tombaknya. Raja kejam. Binasalah kau. Teriak Brody Ruff dengan cepat membaca mantra dan mengeluarkan teknik tombaknya. Tombak Trisula, gelombang petir. Kemudian keduanya terlihat menyerang tubuh Raja Belpe secara bersamaan. Namun belum sempat serangan mereka mengenai tubuh Raja Belpe. Mereka berdua melihat tubuh Raja Belpe lenyap di depan mata mereka. Bak! Bak! Dua pukulan dengan cepat mengarah pada tubuh Brody Ruff dan Aiden. Mata mereka melihat Raja Belpe yang memiliki kecepatan di luar dugaan mereka dan mendapati tubuh mereka terlempar jauh menembus beberapa tembok istana. Rintihan Aiden dan Brody Ruff memegang dada mereka. Sial kecepatan serangan yang luar biasa. Berkata Aiden kemudian mencoba untuk berdiri. Namun pada saat Aiden telah berdiri sebuah pukulan mematikan mengenai tubuhnya. Bak! Aiden merasakan tekanan kuat pada bagian perutnya. Terlihat wajahnya dalam sekejap menjadi pucat. Dan dari mulutnya terlihat darah menyembur keluar. Apa yang terjadi? Tubuhku, berkata Aiden yang saat ini tubuhnya kembali terlempar ke dinding istana. Bak! 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 Raja Belpe yang sekarang terlihat mengepalkan tinjunya ke arah Aiden kemudian berjalan ke arah Aiden yang terlihat telah pingsan. Menarik bajunya. Kemudian Raja Belpe menggunakan pedang dari kukunya dan mencoba untuk membunuh Aiden. Matilah, kau! Teriak Raja Belpe. Kemudian mengarahkan pedangnya ke tubuh Aiden. Kreng! Retakan! Geralt menangkis serangan Raja Belpe yang mencoba untuk membunuh Aiden. Tunggu. Urusanmu adalah denganku. Lepaskan dia. Teriak Geralt kembali mengayunkan Dawnraker upgrade level maksimal. Hap! Melepaskan tubuh Aiden yang sekarang terlihat jatuh ke lantai istana. Kemudian melepaskan tangkisan pedang Geralt kembali. Haha. Bagaimana mungkin kamu membawa para sampah ini? Mencoba menyerang dari belakang. Geralt yang sekarang mundur beberapa langkah mencoba untuk membantu Aiden. Kemudian melihat Raja Belpe memanggil para penjaganya. Ikat dua orang itu dan masukkan mereka dalam penjara dan jangan berani kamu menghentikan mereka. Jika tidak mau melihat keluargamu berakhir hidupnya. Beberapa penjaga istana dengan cepat mengikat Brody Ruff yang sadar jika dia melakukan sesuatu tindakan akan membuat beberapa nyawa melayang terlebih keluarga Geralt saat ini yang masih belum bisa mereka temukan. Kejam, teriak Geralt melihat tubuh Aiden dan Brody Ruff diborgol dan diikat. Kemudian dibawa ke suatu tempat di istana. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.